لمنقدم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي دجل وهيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل وآل وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر ذنبي وزلاتي. كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. وهو
Huwallazi khalaqal laila wan nahara was-samsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Jadi Allah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Kullu fi falaki yasbahun, dan semua itu bergerak sesuai dengan porosnya. Jadi rotasi bumi, semua planet-planet itu mengitari matahari. Wa ma ja'alna li basarin min qablikal huld. Allah itu tidak menciptakan li basarin, manusia, min qablika, sebelum engkau Muhammad, al huld itu abadi, kekal. Jadi tidak ada manusia yang abadi. Afa immittah fahumul khalidun. Apabila engkau sudah meninggal, Kanjeng Nabi aja meninggal, wahumul khalidun, masa mereka akan kekal? Enggak ada yang kekal di atas dunia ini. Enggak ada yang kekal abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang hidup dha'iqah, bergerak, berproses menuju apa? Al maut, menuju ke kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa berproses menuju kematian. Dha'iqah itu menuju, berproses, mendekati al-maut, kematian. Jadi enggak ada manusia yang hidup kekal abadi di atas bumi ini, enggak ada. Makanya kita itu harus selalu berbuat baik. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Akan aku jadikan bisyarri, keburukan, wal khairi, kebaikan, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan semua yang hidup tadi itu akan dikembalikan kepada Allah, akan kembali kepada Tuhannya, akan kembali semua. Kita asalnya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Tapi sama Allah disiapkan dulu, diuji dulu dengan keburukan, dengan kejelekan, dengan kebaikan, dengan kebajikan, diuji dulu. Mana yang terbaik imannya, mana yang terbaik takwanya, diuji dulu. Mana yang beriman, mana yang munafik, mana yang bertakwa, mana yang ingkar. Jadi kita itu sebelum dikembalikan, sampai nggak bisa kembali sendiri. Bisa nggak sampai kembali sendiri? Nggak bisa. Sampean dihidupkan, sampean diciptakan, dijadikan melalui proses dari saripati tanah atau yang disebut mani, diciptakan sampean menjadi besar, menjadi manusia yang sempurna. Untuk apa sampean diciptakan itu? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Sampai itu diciptakan, dilahirkan ke dunia ini hanya untuk beribadah, tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah. Termasuk maut, termasuk mati. Sampai hidup pasti mati. Sampai dihidupkan sudah digariskan kapan ajalnya, itu udah ada ketetapannya.
Ajalnya kapan, sampean hidup berapa lama di atas dunia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, di kitab yang nyata, Al-Qur'anul Mubin, sudah tertulis di sana, sudah termaktub di sana. Matinya kapan, jodohnya siapa, rezekinya berapa, sudah ada, sudah tertulis. Makanya sampean harus berproses. Sampean ditetapkan sama Allah meninggal umur 70, tapi sampean enteng terhadap kesehatan, bunuh diri sampean umur 30 udah mati, bisa. Makanya harus berproses, jaga kesehatan, jaga hati, jaga jiwa, pikiran, badan nanti ikut sehat. Makanya hati itu dikondisikan terus bahagia, dikondisikan terus tenang, tidak pening, tidak gundah, tidak sumpek. Hati itu dikondisikan seperti itu, jiwa itu dikondisikan seperti itu. Makanya Allah akan tetap menguji kita dengan apa? Bisyarri wal khair, dengan keburukan, dengan kejelekan, dengan kebaikan, dengan kebajikan diuji. Kita itu tetap diuji. Untuk apa? Ingin mengetahui siapa yang terbaik iman dan takwanya. Untuk menguji itu toh. Oh, sing temenan iki, sing sungguh-sungguh ini, sing gak sungguh-sungguh ini, ketahuan semua. Kalau sudah ketahuan, sudah ada rekamannya, track recordnya, nanti track recordnya itu diputar ulang nanti di padang mahsyar besok. Jadi nggak bisa ngengkel kita besok. Kalau udah videonya udah disetel, sudah diputar, disaksikan orang dunia, mulai dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, ditelos. Sopo itu? Oh, Anang itu. Oh, Junaidi. Api ya, harus api. Wele anjir. Jadi besok itu nggak ada yang ditutup-tutupi. Pengadilan yang maha adil besok di padang mahsyar. Videonya sampai di sampai suara hati itu terungkap semua. Suara hati, kreteknya sampean itu ada semua suaranya besok, bersuara besok. Yang bersuara di dalam hati yang nggak ada orang lain tahu itu akan dikeraskan juga. Oh, ternyata ini nggak ikhlas, menggerutu. Oh, ketahuan semua. Jadi akan tetap diuji. Fitnah itu ujian. Wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Akan diuji, akan dilihat, dengan dikasih kesedihan, dengan dikasih kebahagiaan, kesenangan, dilihat bersyukur enggak nih orangnya, bersyukur enggak ini, bertambah enggak nih amal solehnya, amal ibadahnya bertambah enggak ini. Dikasih penyakit sih dia introspeksi enggak ini, sampai dikasih sakit introspeksi enggak. Oh iya, aku kemarin hujan-hujanan. Oh iya, aku kemarin tuh datang dari kampus nggak pakai jas hujan, terus nggak langsung mandi. Oh, introspeksi. Dikasih pening sampean, waduh, kiriman dari orang tua belum datang.
Gimana sikapnya sampean ke orang tua? Cara sampean menelpon orang tua gimana? Apakah pakai tata krama? Pakai bahasa yang sopan atau bahkan sebaliknya? Itu ujian dari Allah. Terus sampean diuji dengan kesenangan juga, diuji dengan kebahagiaan, dapat rezeki noplok misalnya. Lupa ndak sampean? Lupa ndak? Ini udah adzan. Segera ndak dia itu? Ternyata ndak. Ayo wis, makan wis, pesta dulu lah. Pesta dulu. Nanti kan zuhur sampai jam 2. Keri wis. Udah jam 2 nanggung. Di jam aja dengan asar. Terus kalau masalah kesuksesan, terburu-buru manusia. Sifatnya terburu-buru, endamu. Masalah kebaikan, endamu. Sholat kan baik, kebajikan. Terburu-buru, ndang mari, duhur 2 menit selesai. Enggak. Apalagi nggak ada orang, waduh selesai 1 menit udah ngoro-ngoro salam udah. Nggak usah tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu kelakuannya setan. Nggak usah tergesa-gesa. Ada orang berbuat jelek, terburu-buru kita untuk menyebarkannya, disebarkan, padahal hoax. Benar pun itu akan menjadi ghibah, salah menjadi fitnah. Gak usah. Sifat-sifat setan terburu-buru itu dikendalikan. Kanjeng Nabi juga seperti itu. Segerakan mukjizatnya, damu wis, bukti wis. Wa idza ra'aka alladziina kafaru yattahidunaka illa huzwa. Juga melihat orang-orang kafir juga seperti itu. Mereka ingin mengolok-olok, menghina kadang. Sendiri pangeranmu itu katanya bisa gini bisa gitu, kok nggak ada buktinya. Padahal walaupun dibuktikan mereka tetap nggak beriman. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Gak akan orang kafir itu mengingat Tuhan yang Ar-Rahman, yang pengasih. Gak akan orang. Pangerannya orang kafir itu bukan Ar-Rahman, tapi nafsu, hawa nafsunya. Karena terburu-buru, pengen ini harus ada, pengen ini harus ada, harus segera. Khuliqal insanu min ajal. Allah menciptakan manusia itu dengan sifat tergesa-gesa. Jadi manusia itu, sifat dasar manusia itu adalah tergesa-gesa. Sampai nggak usah tergesa-gesa. Mau berangkat kerja, mau berangkat ke kampus, jangan lupa berdoa. Nggak usah terburu-buru. Mau kemana sampai terburu-buru? Bunuh diri ya kalau terburu-buru. Udah ditetapkan umurnya umur 60, tapi karena sampai terburu-buru, nggak berdoa, nggak bersedekah pada dirinya dengan mengucapkan subhanallah, dengan bismillah, itu sedekah untuk diri sampean sendiri. Gak usah bersedekah uang, nggak selalu seperti itu. Kalau sampean ada rezeki 1.000, 2.000, 500, itu taf'ul bala, menolak bala. As-shadaqatu tanfa'ul bala, menolak bala. Walaupun sedekahnya itu hanya seteguk air minum. Kalau sampean beli air gelas itu berapa teguk minum itu,
Ini seteguk minum aja sudah menghindarkan kita dari musibah. Apalagi sampai ngasih kue, ngasih nasi bungkus, ngasih roti sama orang, sama air gelasnya itu luar biasa. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Maka jangan suruh Allah itu untuk menyegerakan semuanya. Ya Allah, aku kan udah berusaha maksimal nih, sholat tahajud tiap tengah malam nih sudah aku kerjakan nih. Mana janjimu? Kok yang aku minta kok belum dikabulkan? Aku sudah sedekah nih, udah 10.000 loh aku sedekah. Terus tahajud aku 1 bulan 1 kali loh. Tahajud itu maqam mahmudah. Kalau kita bisa melaksanakannya, maka Allah menempatkan kita di maqam terpuji. Sholat tahajud wajib bagi Nabi Muhammad, sunnah bagi umatnya. Sholat tahajud, jadi sampai usahakan sholat tahajud walaupun hanya 6 salam. 1 salam aja kagak, apalagi 6 salam ya. Terus jangan minta segera terus sama Allah itu, karena Allah yang maha mengatur, akan indah pada waktunya. Jadi sampai berdoa itu dikabulkan sama Allah itu udah timingnya udah pas, indah pada waktunya, indah pada saatnya nanti. Jangan terburu-buru, walaupun sifat dasar manusia itu adalah terburu-buru. Khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu dengan sifat yang terburu-buru, ke susu, bukan ke kopi, ke susu. Ini sampean walaupun punya sifat ajal, punya sifat terburu-buru, ditekan itu. Karena setiap manusia sudah dikasih hawa nafsu, sudah dikasih setan, juga dikasih malaikat. Jadi suara 2 itu yang sampean ambil yang mana, ya itulah sampean. Kalau sampean mengambil suara setan, ya sampean bagian dari setan. Kalau sampean ngambil suara malaikat, ya sampean akan selamat. Akan berperang dua kubu itu, kubu kanan dan kubu kiri. Kubu kanan kubunya malaikat, kubu kiri kubunya setan. Jangan terburu-buru, karena ajal pasti datang. Jadi sampai nggak usah minta terburu-buru. Ya Allah, kapan aku mati? Aku udah nggak sanggup hidup di dunia ini. Kapan aku suksesnya? Loh, kuliah aja belum selesai kok udah minta sukses. Kuliah yang temenan, kuliah yang sungguh-sungguh. Doakan orang tua supaya lancar rezekinya, supaya lancar usahanya, disehatkan, dipanjangkan umur, didoakan. Semoga panjang umur, sehat walafiat, jadi bisa ngirim nanti. Itu bagi yang orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya sudah meninggal, didoakan. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta sama Allah, ya Allah, kasihanilah orang tua saya, bahagiakan dia, beri rezeki dari sisimu,
ampuni segala dosanya, sayangi dia sebagaimana dia menyayangi aku sewaktu aku masih kecil sampai sekarang. Kita hidup ini karena ridho dari orang tua kita. Coba nggak ridho orang tuanya, sampai melahir langsung dicekek, sampai dibuang, langsung mati. Walaupun udah ditetapkan umurnya sampai umur 70, tapi kalau orang tuanya nggak ridho sama sampean keluar, waduh, ini kok gede nih, ngentek no beras ini, tak mati, tak cekek aja, tak paten. Ini keluar ini kok alisnya kok gabung ini, wah besok ini tukang marah ini, dibanting sampean langsung mati sampean. Makanya kalau kita hidup sampai sekarang ini karena juga ridho orang tua, bahagiakan orang tua ya. Gak bisa membahagiakan dengan memberi sesuatu yang berharga. Bahagiakan mereka dengan ibadahnya sampean. Kirimi mereka doa, ganti mereka dengan sampean bekerja keras, dengan kuliah yang sungguh-sungguh. Gak usah main-main. Peluhnya mereka itu sampean akan rasakan besok tatkala sampean juga jadi orang tua. Bayangkan sampean jadi orang tua, anaknya minta es krim, sampean gak punya uang, gulur-gulur anaknya di lantai. Mau marah, anak-anak ya, masih anak kecil, mau dibelikan gak punya uang, longsor. Kita jangan sampai besok kita dipaksa untuk tetap bekerja di hari tua. Jangan sampai itu terjadi. Makanya sampai harus bekerja keras sekarang ini, berusaha keras dengan ibadah juga, ikhtiar oke, ibadah oke. Semoga kita, rezeki kita sama Allah dilancarkan, disukseskan. Mumpung masih muda, sukses itu luar biasa. Masih muda, kaya raya. Sudah tua, foya-foya. Mati, masuk surga ya. Pipis di Singapura, mandi Malaysia, rekreasi Dubai, sakit perut Amerika. Aku sakit perut nih. Tak pup di Amerika, beli tiket sampai ke sana. Pup di hotel bintang 5 sana ya. Puterin dunia. Min a'taris samawati wal ard. Kuasai langit dan bumi. Banyak uangnya ya. Yang kaya raya. Sehari bisa muterin 5 negara, luar biasa. Cari capek sampai nanti. Mana sih Pun? Oh, ke Malaysia. Oh, jam berapa berangkat tadi subuh? Oh, gitu. Sekarang di mana? Udah di Singapura, mandi di Singapura. Terus sakit perutnya ke Abu Dhabi, di hotel yang tertinggi itu, di atasnya awan itu kan, selfie sampean, masukkan IG, wah keren sampean. Aku sakit perut di hotel apa itu namanya itu. Jadi harus ada persiapan, sama seperti kita naik haji atau umroh, harus ada persiapan, mulai dari paspor, mulai dari pakaian, terus hotel yang menampung kita di sana harus sudah jelas. Sampai sebelum meninggal harus sudah jelas sampean. Paspornya diingat-ingat, paspor itu expirednya kapan. Kalau udah expired cepat diperpanjang. Nanti sampean meninggal, sampai di pintu maut sampean ditolak. Oh belum wayang, paspornya expired, balik sampean. Banyak kejadian seperti itu.
Terus bawaannya apa aja, amalnya udah banyak belum, cukup enggak kira-kira sampai yaumul kiamah itu, sampai hari kiamat nanti sampean dibangkitkan, cukup enggak itu amalnya sampean tuh? Kalau belum cukup, bukan cuma ngopi tok, slogan dipakai, hidup dunia hanya mampir untuk ngopi, yos. Beribadah mampir dunia itu bukan untuk ngopi, dilu seperti minum air. Ya dilunya Allah ya seperti itu. Dilunya Allah mulai Nabi Adam sampai besok itu dilu. Kita seperti itu juga. Mikirnya jangan dilunya kita sama dilunya Allah nggak sama. Sebentarnya kita sama sebentarnya Allah nggak sama. Sebentarnya sampean 1 menit, sebentarnya Allah mulai dari Nabi Adam dulu sampai sekarang belum kiamat ya. Amalnya sampean betul-betul diperhatikan. Sangunya sampean dulu untuk meninggal itu loh. Kok bicara meninggal ya Pak, belum rapi kok udah bicara mati. Belum rapi kok bicara mati. Memang ayatnya pas, kullu nafsin iqatul maut. Semua yang bernyawa akan berproses menuju ke kematian. Dha'iqah itu proses menuju al-maut, kematian. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Sampai supaya ketahuan iman takwanya sama Allah, diberi kesedihan, diberi kebahagiaan, diberi kejelekan, diberi kebaikan, itu semua fitnah, ujian buat sampean. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah sampean dikembalikan. Allahumma arhamna bil waj'al lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, kan ku ingat selalu